Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Fauzi, Pak Fahri, Sahibul Bait, dan juga Bapak Ibu jamaah taklim. Apa semuanya taklim ini? Taklim sakinah ya, insyaallah tenang insyaallah. Jadi sesuai dengan namanya, mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan ketenangan di kita ya. Jadi maka yang perlu dipertahankan bagaimana Allah itu senantiasa menurunkan as-sakinah ya. Tetap doanya ya kita minta sakinah gitu, tenang gitu. Kalau di dalam satu riwayat disebutkan mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum halaqah begitu ya berkumpul di di masjid Allah gitu ya. Ya kalau kita berbicara masjid Allah itu ya bisa aja sih tempat apapun kita sebutin masjid gitu. Karena salah satu kelebihan Rasulullah di antara para nabi yang lain itu diantaranya ju'ilat diyal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan semua atas bumi itu adalah masjid wa tahura, dan untuk sarana bersuci. Makanya kan boleh bersuci pakai apa? Tanah kan gitu. Nah, yang mudah-mudahan kalau kita masukkan dalam makna masjid ini, maka kalau di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu ya tadarusuna bainahum ya, tadarus Al-Quran, deres Al-Quran, walaupun mungkin 1-2 ayat yang dibahas begitu ya. Maka kata Rasulullah, illa an nazal alaihimus sakinah, maka akan diturunkan as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi rahmat. Wa hafathumul malaikah, akan dikelilingi oleh para malaikat gitu kan. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah itu akan nyebut-nyebut di sekeliling makhluknya yang di sisinya sana. Jadi mungkin tidak viral di bumi tapi viral di langit lah gitu. Jadi viralnya orang-orang yang deres Al-Quran gitu ya, karena Allah yang menyebutkan disebut lu lagi ngumpul di rumah sini gitu. Ya, itu yang nyebut Allah di sekeliling makhluknya yang di langit. Makanya ya kalaupun tidak terkenal di dunia, terkenal di langit lah gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di sore hari yang cukup cerah ini, walaupun tidak panas. Alhamdulillah tidak hujan ya, tapi kita kadang nunggu hujan nih, hujan. Kemarin hujan ya, alhamdulillah. Di Arab datang ya, jadi bersyukur kalau kemarin banyak yang kena hujan, karena hujan yang pertama itu hujan yang paling bagus gitu. Rasulullah itu kalau setiap kali ada hujan yang pertama itu langsung keluar dan hujan-hujanan, mandi air hujan, bahkan dibuka singkap beberapa bagian badan bajunya itu untuk terkena air hujan. Dan ditanya kenapa Rasulullah? Karena haditsu ahdi rabbih, karena ini barusan dari Allah gitu. Di hujan perdana itu hujan yang langsung dari Allah gitu. Jadi kan maknanya kan sangat bermakna sekali bagi Rasulullah hujan yang pertama. Setelah tidak lama hujan, begitu ada hujan pertama itu usahakan keluar rumah hujan-hujanan, itu bagus ya. Terus lewat deh. Ya tidak apa-apa, mudah-mudahan di edisi berikutnya, kemarau berikutnya ya. Nah, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu tadabbur Al-Qur'an yang mungkin bisa kita angkat hari ini, apa yang Allah puji kepada Rasulullah itu ada satu ungkapan di dalam surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam itu berarti setelah surat Al-Mulk ya. Al-Mulk sebenarnya Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbikal majnun wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kita akan mengkaji wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka itu, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh orang yang berakhlak agung, khuluqun azim, sungguh orang yang berakhlak agung. Ada dua kata penguat di situ, ada inna dan la.
ada harf dalam bahasa Arab itu huruf yang menegaskan sesungguhnya, ya. Inna la gitu kan. Orang la itu la pendek itu artinya benar-benar gitu ya. Kalau la yang panjang itu tidak ya. Kalau la yang pendek itu benar-benar gitu. La ala khuluqin azim. Betul-betul orang yang berakhlak agung. Sungguh orang yang berakhlak agung. Mulia akhlak yang agung, azim. Nah, khuluqun azim itu tafsirnya banyak, ya. Ada yang menyebutkan di antara para sahabat yang menyebutkan khuluqun azim di sini adalah adabul Quran, adab-adab Al-Quran. Ada juga yang menyebutkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha kana khuluquhul Quran, bahwa sesungguhnya ada akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Quran. Nah, yang menarik di sini adalah Allah itu memuji Rasulullah dengan kepribadiannya yang agung. Karena kan sebenarnya ada khuluqun, akhlak azim. Azim itu artinya besar atau agung, akhlak yang agung. Berarti tidak hanya baik, tapi sangat tinggi. Ya, sangat tinggi, sangat apa ya, menjunjung tinggi, akhlaknya betul tinggi lah begitu ya, sangat tinggi sekali begitu. Jadi bukan akhlak yang baik lagi, tapi azim itu besar, agung artinya. Jadi kalau dalam bahasa Arab kata azim itu kata yang masya Allah gitu ya, kata yang penggunaannya itu tidak sembarangan gitu kan, betul-betul agung lah gitu. Kalau kita mengatakan gede banget lah gitu ya, cara jabatan itu jabatan tinggi ya gitu. Kalau azim itu ya betul-betul agung gitu, orang besar nih gitu ya. Jadi ketika Allah memuji seperti itu, berarti kan ini ada sesuatu nih gitu. Ternyata yang dipuji oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah kepada akhlaknya yang agung, tidak hanya sekedar baik, ya. Maka kita membahas apa makna khuluq, ya. Khuluq itu kan dari, kalau kosakatanya dalam bahasa Arab dari apa? Khalaqa. Khalaqa itu membentuk, menciptakan. Kalau khuluqun itu khalqun ciptaan gitu. Makhlukun ya juga ciptaan kan begitu. Khuluq itu berarti kan identik dengan sesuatu yang terbentuk, wis dadi lah gitu ya. Sudah jadi. Ya, sudah jadi. Wis dadi. Jadi akhlak itu sebenarnya sesuatu yang disebut akhlak itu adalah sesuatu yang sudah jadi. Bukan proses lagi, sudah jadi gitu ya. Nah, jadinya itu bisa azim, bisa agung banget, gede gitu, tinggi gitu ya. Ada yang kokoh, ada yang hanya baik, khuluqun hasan gitu ya. Ataupun ahsanul akhlak gitu ya, sebaik-baik akhlak, ataupun ada juga sebaliknya, sayyi'ah, seburuk-buruk akhlak itu juga ada. Ya. Ada riwayat yang disebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Tapi akhlak yang bagaimana ini akhirnya begitu? Ya. Jadi berarti iman itu kan bisa sempurna, bisa tidak. Karena Rasulullah menyebutkan akmal itu yang paling sempurna. Akmalul mu'minin, orang beriman yang paling sempurna imannya. Siapa? Yang paling baik akhlaknya. Itu hadisnya begitu. Jadi ketika kita berbicara Rasulullah khuluqun azim, akhlaknya Rasulullah begitu, ya, berarti kan sangat sempurna keimanannya. Maka Rasulullah juga ngasih jalan, ngasih tahu nih, kalau kita ingin disebut orang yang orang yang imannya sempurna, berarti apa? Ada proses untuk memperbaiki akhlaknya. Nah, akhlak di sini yang kemudian perlu kita jabarkan. Akhlak itu kan tadi saya ulangi, akhlak itu sesuatu yang sudah terbentuk, sudah dadi lah begitu. Nah, akhlak itu tidak hanya terbatas manusia kepada manusia, tapi ada akhlak yang hubungannya sesuatu yang terbentuk. Ada yang hubungannya dengan Allah, ada yang hubungannya terhadap dirinya sendiri. Kemudian ada yang kemudian kepada orang lain, ada yang pada kehidupan, pada pohon, pada ini. Itu sesuatu yang terbiasa di dalam kehidupan kita, akhirnya jadi
Jadilah dia yang disebut akhlak. Jadi akhlak itu tidak terbatas kepada seseorang, kepada orang lain. Kadang-kadang kita kan mengatakan akhlaknya baik, itu selalu yang terlintas. Kita tidak memasukkan bagaimana sholatnya, bagaimana interaksinya terhadap pohon, terhadap hutan, terhadap air, terhadap apa yang Allah ciptakan gitu. Kita memahami orang baik itu, dia itu orang baik loh akhlaknya gitu kan. Kadang-kadang mindset kita itu, pikiran kita itu hanya terbatas. Ketika seseorang nggak mengganggu tetangganya saja tidak dikatakan baik. Nah, tapi kan tidak sempurna di situ. Tapi kalau kemudian kita peduli bagaimana kemudian dia terhadap dirinya sendiri. Betul dia kepada orang lain baik, tapi tidak terhadap dirinya sendiri. Akhlaknya baik apa tidak? Ya tidak. Terhadap orang lain tuh aweh, ngasih orang lain tuh jor-joran. Wah kalau ngasih makanan, ngasih ini bagus, tapi dirinya sendiri tuh gak diopeni. Kebersihan dirinya kurang, makannya nggak bergizi, kurang tidur, ya. Berarti itu kan ada akhlak terhadap dirinya sendiri yang tidak tuntas. Berarti dia tidak sempurna imannya. Karena kan harus kita berikan. Fisik kita itu kan perlu istirahat nggak? Kalau capek, perlu. Kalau lapar kasih makan nggak? Iya. Nah kalau itu nggak dikerjakan, itu sesuatu yang baik apa tidak? Tidak. Berarti kan tidak baik juga akhlaknya. Kebiasaan kayak gitu baik nomor buatan. Itu bukan akhlak yang baik. Jadi sekalipun dia dengan orang lain sopan, ngasih sedekah, ngasih ini, baik. Sekalipun dia sholatnya baik, tapi terhadap dirinya kurang, ini juga nggak baik. Maka sebenarnya dalam Islam akhlak itu holistik. Apa holistik itu? Menyeluruh. Ada yang hubungannya kepada Allah, maka istilahnya hablum minallah, kemudian hablum minannas. Hubungannya kepada Allah juga baik. Berarti apa? Imannya, rukun imannya kepada Allah, yakinnya kepada Allah itu baik. Ya, bagaimana dia meyakini adanya malaikat yang selalu mengawasinya kanan kiri? Yakin itu ada malaikat. Dia yakin akan takdirnya. Dia yakin ada harinya kiamat. Dia yakin terhadap adanya Rasul, adanya kitab. Itu hubungannya kepada Allah kan begitu. Kemudian diteruskan dari rukun Islam. Berarti hubungannya masih kepada Allah. Ada yang hubungannya kalau ngaji. Jadi bagaimana hubungannya pada Allah itu salat. Salat itu hubungannya kepada siapa? Allah kan gitu. Zakat juga kepada Allah, walaupun juga ada kepada irisan kepada manusia. Nah, kebiasaan yang terbentuk tadi itu disebut akhlak Bapak Ibu. Jadi akhlak itu kan disebut ada, kalau bahasa kita itu adalah namanya karakter kan gitu. Karakter ini harusnya holistik, menyeluruh semua aspek kehidupan. Bagaimana dengan Allah? Kan begitu. Bagaimana terhadap dirinya sendiri. Pribadinya diperhatikan, kebersihannya. Maka kemudian akan ada irisan antara dirinya dengan Allah. Ya, kalau mau sholat, bersihkan diri di kita, baru kemudian menghadap Allah. Maka disyariatkan yang namanya toharoh. Nek sholat ben jejeg, lek awakmu luwe ya mangano disik, perhatikan dirinya sendiri dulu, baru kemudian menghadap Allah. Dan itu saling terkait. Maka holistik itu begitu, saling terkait. Maka kemudian tidak bisa dikatakan akhlak yang baik ketika dia parsial. Ketika masih ada hal-hal yang sifatnya pribadi juga belum tuntaskan dulu, ya. Maka ketika kita menuntaskan pribadi kita, mulai dari kebersihan kita, ya, makanya kalau kebersihan itu masuk kepada seluruh aspek kehidupan, pada pribadi kita, pakaian kita, tempat tinggal kita, tempat salat kita, tempat ngaji kita, ya kan? Kebersihan jalan yang kita lewati, selokan, bahkan sungai. Makanya kenapa kemudian kebersihan itu, kalau ada kata hikmah an-nadzafatu minal iman, itu bukan hadis memang, itu kata hikmah, kebersihan sebagian daripada keimanan, itu kata hikmah. Kalau hadis resminya, hadis sahihnya itu adalah at-tahuru syatrul iman, kebersihan setengah daripada keimanan. Itu hadisnya benar. Jadi at-tahuru syatrul iman, jadi
kebersihan itu setengah daripada keimanan. Bahasanya bukan an-nadhafatu. An-nadhafatu adalah hikmah dari para ulama yang mentafsirkan makna kebersihan dari hadis Rasulullah itu. Ya. Cuma kita tahunya adalah hadis an-nadhafatu minal iman itu hadis palsu. Ya memang bukan hadis itu. Hadisnya yang benar tadi at-tahuru syatrul iman. Setengah daripada keimanan ada makna kebersihan. Maka harus bersih pribadinya. Baru kemudian bersih kepada orang lain, bersih lingkungannya. Nah, tidak sempurna keimanan ketika kebiasaan. Nah, ini sudah paham ya, kebiasaan khuluk akhlak itu menyeluruh aspek kehidupan kita. Tidak hanya kita kepada orang lain, tapi kita terhadap diri kita sendiri, kita terhadap anak kita juga begitu, terhadap orang tua kita, terhadap sekeliling kita, terhadap apa yang kita miliki ini. Kebiasaan-kebiasaan baik atau buruk tergantung kitanya membiasakan dengan cara apa. Jadi akhlak itu sebuah kebiasaan yang sudah terbentuk, wis bentuk lah begitu. Itu disebut akhlak. Nah, akhlak itu berarti sebelumnya ada yang namanya proses. Makanya akhlak itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Makanya kadang-kadang dia baik terhadap orang lain, sedekah, ngasih ini royal lah begitu. Tetapi ternyata dia tidak baik terhadap dirinya sendiri. Awake dhewe gak kopen, mangan malah sak-sake gitu. Nah, kan tidak baik kan? Ya, harusnya dia juga bagaimana dia ngasih orang lain baik, juga untuk dirinya sendiri juga dia baik. Jangan kemudian mengorbankan dirinya untuk orang lain. Penuhi dulu hak pribadinya. Ya, maka kebiasaan harus dibangun, kebiasaan baik itu dibangun sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Nah, kita sepakat yang namanya akhlak itu sesuatu yang terbentuk, bisa baik, bisa buruk. Nah, baik buruknya akhlak kita itu atau kebiasaan kita, ya, baik pada Allah, pada diri sendiri, pada alam, pada orang lain, ya. Ya, setidaknya kalau Syekh Qaradawi itu membagi jadi 4 tadi. Bagaimana dengan Allah? Berarti ya, sudah tentu kalau dengan Allah ya dengan Rasulnya, dengan malaikat, dengan ini dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalau terhadap diri sendiri ya tadi hal-hal yang melekat untuk kebutuhannya sendiri. Kalau orang lain ya sebagaimana orang lain ya berbicara baik, bertetangga baik. Nah, itu akhlak kebiasaan itu ya. Atau kepada alam bagaimana dengan pohon, dengan air, dengan ini nggak boleh poros, nggak boleh ini kan gitu. Nah, itu kan kebiasaan khuluk baik bisa buruk. Nah, baik dan buruknya akhlak itu tergantung bagaimana menerapkan adabnya. Jadi adabnya begini. Jadi kalau akhlak itu sudah terbentuk, kalau adab itu adalah prosesnya. Ya kan, makanya kita sering mendengar adab sholat. Berarti bagaimana caranya sholat yang benar kan ini. Adab berbicara, ngomong sopan adabnya gimana? Sehingga akan terbentuk kalau adab bicaranya baik, berarti apa? Oh, anak ini baik akhlaknya dalam berbicara. Ya, baik akhlaknya dalam berbicara. Ya. Kalau kepada bapak ibunya nek dipanggil, le jawabane dalam. Nek sakne iki. Le, ha. Jawabannya nggih itu inilah gitu ya, tapi itu akhlak bicara. Nah, akhlak bicaranya baik, berarti adab bicaranya diterapkan. Nah, maka kita sepakat yang namanya adab itu adalah proses. Jadi adab itu adalah proses tata cara, coroning ini loh. Nah, adab itu ketika kemudian ditanamkan dengan baik, benar menanamkan adabnya, maka akan melahirkan akhlak yang baik gitu loh. Makanya saya makna adab itu adalah lebih kepada apa? Prosesnya. Makanya adab sholat berarti cara sholat, adab berwudu bagaimana cara berwudu. Nah, pengadaban, maka tugas kita itu adalah bagaimana pengadaban, penanaman adab. Bukan hanya mengajarkan. Kalau mengajarkan itu ya diajarkan aja begitu. Cuma kalau menanamkan itu berarti kita ada proses melatih dan memastikan. Jadi kadang-kadang anak itu nggak cukup dituturi,
Nah diajari di sekolah, ditulisi begitu sama bu gurunya, jawabannya dalam, nuwun sewu. Tidak cukup dia bisa mengerjakan soal ujian, karena nanti dia akan ketemu yang namanya bukan soal ujian, soal kehidupan. Dan itu jauh lebih berat daripada soal ujian. Maka tugas kita sebagai orang tua terutama adalah menanamkan adab. Jadi inilah pentingnya adab itu. Kenapa? Ketika proses ini tidak tuntas, tidak baik prosesnya, tidak tuntas adabnya, pengadabannya, penanaman adabnya maksudnya, itu akan melahirkan kebiasaan atau akhlak yang buruk atau akhlak yang tidak sempurna. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jadi khuluqun azim, akhlak yang agung menurut diri Rasulullah itu, kenapa kemudian di antara tafsirnya adalah adabul Quran, adab yang di dalam Al-Quran. Jadi cara-cara yang di dalam Al-Quran yang dia terapkan, yang beliau terapkan. Ya. Bagaimana dengan hatinya, bagaimana dengan fisiknya, bagaimana itu kan adab-adab apapun di dalam Al-Quran itu sebenarnya sudah Allah sebutkan begitu. Ya. Bagaimana berwudu kan ada di dalam Al-Quran, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, itu kan disebutkan adab-adab Al-Quran. Oh, di Al-Quran itu wudunya faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, kemudian basuhlah kedua tanganmu sampai siku, kan begitu. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, usap sebagian kepalamu misalnya, kan gitu. Wa arjulakum, dan basuhlah kedua kaki ilal ka'bain sampai mata kaki. Itu kan adab berwudu. Kalau adab berwudu ini kita terapkan, akhirnya menjadikan apa? Kebiasaan atau akhlak wudunya menjadi akhlak wudu yang benar. Karena adabnya dipraktekkan dengan benar. Anak yang biasa dipanggil dalam, ya akhirnya menjadi apa? Akhlak bicaranya akhlak bicara yang baik. Cuma adab itu, ya, adab itu, proses itu ada yang di dalam syariat disebutkan urut-urutannya, ada yang di dalam Islam itu gelondongan aja. Gelondongan artinya tidak disebutkan definitifnya seperti apa. Hanya misalnya gini, ketika berbicara yang baik itu disebutkan cara bicara yang tidak baik. Kamu tuh kalau ngomong wala taqul lahuma uffin, kalau di dalam Al-Quran, jangan sekali-kali kamu tuh kalau ngomong sama bapak ibumu itu dengan kata uff itu apa? Bapak ibu. Nah itu tidak boleh kan itu. Hanya Islam masih batasan. Nek karo wong tuwa ki sing sopan, bahkan kamu ucap saja tidak boleh kan gitu. Nah, maka kemudian berbicara yang baik itu kan misalnya akhirnya dikembalikan kepada kebiasaan di masyarakat. Bagaimana kebiasaan di masyarakat? Oh, kalau di masyarakat sini jadi panggil dalam, ada nuwun sewu misalnya. Hal kayak gitu kan sifatnya uraf, kebiasaan dalam satu wilayah. Nah, kebiasaan dalilnya apa Ustaz gitu kan? Wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Memang di dalam Al-Quran kita itu kalau dalam hal-hal yang sifatnya di dalam Islam tidak ada tuntunan teknisnya, maka ikuti kebiasaan yang baik di lingkungan itu, wa'arid 'anil jahilin, dan tolaklah segala bentuk sesuatu kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Kalau ada unsur jahiliyah jangan. Tapi kalau itu baik secara jahiliyah juga tidak maksud ada jahiliyah misalnya, dan secara nilai mengandung nilai kebaikan, dan Islam juga diam, maka kerjakan. Tidak melarang, tidak menyuruh, tapi juga tidak mengandung unsur jahiliyah. Nah, itu satu yang uruf kebaikan. Nah, maka ada beberapa adab-adab itu yang kadang-kadang menyesuaikan dengan uruf kebiasaan. Ya. Tapi kalau wudhu kan nggak ada kebiasaannya. Wudhu ya sudah, pakemnya di dalam Al-Quran, wajah, tangan, rambut, sama kaki, sudah pakemnya itu, jangan dirubah-rubah. Kalau adabnya itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran wal hadis. Ya. Maka adab tadi proses, ketika itu kemudian dijalankan dengan baik, akan melahirkan, akan menghasilkan kebiasaan yang baik. Gitu. Maka kemudian
Tugas siapa sebenarnya penanaman adab itu utamanya? Ya. Tugas utama penanaman adab itu adalah dari para ayah. Sayang para ayahnya cuma ada 2 sih. Ini jangan sampai ada bapak ayah gitu, oke? Jadi kata para ulama, al adabu minal aba wassalahu minallah. Adab itu dari para ayah, sedangkan kesolehan itu datangnya dari Allah. Dari Allah. Jadi penanaman adab itu tugas utamanya adalah para ayah. Ya. Nah tapi oke, kalau ibu tak nek omah anake. Nah, gini logikanya yang harus dibangun adalah kalau dalam sekolah itu ada kepala sekolah, ada kurikulum, wakil kurikulum yang menangani kurikulum, ada kepala sekolah. Ayah itu adalah kepala sekolah yang menentukan arah sekolah itu seperti ini. Nah, yang menerjemahkan siapa? Wakanya, waka kurikulumnya siapa? Ibunya. Karena ibu ini adalah madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak. Ada lughatul bahasa ibu. Kenapa? Yang ngajari bahasa anak itu dari ibu. Tapi bahasa ibunya baik atau tidaknya itu tergantung kepala sekolahnya. Bagaimana suaminya atau bagaimana ayahnya.